Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi kelompok kami, yaitu pemetaan jasa dan budaya maritim di wilayah Makassar. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Dian Syaulia Putri, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Baki, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Saya Yusniar, Fakultas Ilmu Budaya Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok. Saya Awaluddin, Fakultas Pertanian, Prodi Teknik Pertanian. Saya Suci Saryani dari Fakultas Kehutanan, Prodi Konservasi Hutan. Saya Hilal Fahri dari Fakultas Pertanian, jurusan Teknik Pertanian. Selamat menyaksikan. Oke, cut. Indonesia merupakan suatu negara dengan luas perairan lebih besar daripada luas daratan. Maka dari itu, Indonesia disebut sebagai negara maritim. Dengan istilah negara maritim, tentu saja identik dengan hasil lautnya dan keindahan wisata bahari yang ditawarkannya. Tentu saja Indonesia juara. Keindahan alam yang dimiliki Indonesia banyak terdapat di wilayah pesisir yang sangat kaya akan keberaneka-ragaman sumber daya alam hayati. Ekosistem di laut Indonesia sangat beragam, sehingga memunculkan daya tarik tersendiri terhadap wisatawan yang berkunjung, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan banyaknya pulau yang dimiliki, potensi wisata alam ini tentunya akan mendatangkan pemasukan yang banyak bagi negara jika dikelola dengan baik. Nah, teman-teman, salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal akan keindahan wisata bahari dan ekosistem lautnya yang beragam yaitu di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Ada yang tahu kenapa Kota Makassar disebut sebagai kota maritim? Nah, jawabannya karena letaknya yang strategis, yaitu terletak di pesisir pantai barat daya Pulau Sulawesi dan juga memiliki posisi strategis sebagai pelabuhan utama di wilayah timur Indonesia. Sejak abad-abad yang lalu, Makassar telah menjadi pusat perdagangan dan pertemuan budaya dalam jalur perdagangan internasional antara Asia dan Eropa. Kota ini merupakan pintu gerbang menuju Kepulauan Indonesia Timur dan juga menjadi pusat perdagangan dan transportasi laut di wilayah tersebut. Sebagai kota maritim, Makassar memiliki salah satu pelabuhan yang merupakan jalur perdagangan paling penting di Makassar, yaitu Pelabuhan Pautere. Pelabuhan ini menjadi gerbang penting untuk perdagangan dan pelayaran di wilayah Indonesia Timur. Sebagai pintu masuk utama bagi kapal-kapal kargo dan kapal penumpang, masyarakat berperan dalam perekonomian nasional dan menjadi pusat logistik di wilayah tersebut. Pelabuhan Pautere telah menjadi salah satu jalur perdagangan yang penting di Makassar. Sebagai pelabuhan tradisional, Pautere memiliki sejarah panjang dalam perdagangan lokal dan regional. Dalam sejarah, Pelabuhan Pautere menjadi titik utama pertemuan para pedagang lokal dengan pedagang luar, termasuk Tiongkok, India, Arab, dan Belanda. Pelabuhan ini menjadi pusat aktivitas perdagangan yang melibatkan barang-barang seperti rempah-rempah, porselen, sutra, dan kayu. Kapal-kapal tradisional Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai pinisi sering berlabuh di Pelabuhan Pautere untuk memuat dan membongkar muatan perdagangan. Meskipun sekarang aktivitas perdagangan di Pelabuhan Pautere tidak seintensif yang dulu, pelabuhan ini sering memiliki peran penting dalam perdagangan lokal di Makassar. Pautere terus menjadi pusat kegiatan perdagangan dan transportasi barang lokal seperti hasil pertanian, ikan, dan produk-produk lainnya. Selain itu, Pelabuhan Pautere juga menjadi daya tarik pariwisata dengan keberadaan kapal-kapal tradisional yang warna-warni dan unik.
Wisatawan sering mengunjungi pelabuhan ini untuk melihat kapal-kapal pinisi yang indah dan memahami sejarah perdagangan maritim di wilayah tersebut. Dalam kunjungan ke pelabuhan Pautere, wisatawan juga dapat menyewa perahu tradisional untuk menjelajahi pesisir Makassar. Wisatawan dapat menikmati pemandangan pantai yang indah, memancing, dan bahkan berkeliling ke pulau-pulau kecil di sekitar kawasan pelabuhan. Selain itu, di sekitar pelabuhan Pautere juga terdapat warung-warung makan yang menyajikan hidangan laut yang lezat. Pelabuhan Pautere merupakan tempat yang menarik bagi para pecinta wisata bahari dan pecinta sejarah. Wisatawan dapat merasakan kehidupan nelayan tradisional, menikmati pemandangan alam yang menakjubkan, dan menikmati hidangan laut yang lezat. Tidak hanya memiliki banyak pelabuhan sebagai jasa industri maritim, Kota Makassar memiliki wilayah pesisir yang luas dan kaya akan sumber daya laut. Sebagai kota maritim, Makassar dikenal dengan sektor perikanan yang berkembang pesat. Industri perikanan Makassar berperan penting dalam menyediakan pasokan ikan dan produk perikanan bagi masyarakat lokal maupun ekspor ke berbagai daerah. Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terdapat beberapa pulau yang dikenal sebagai penghasil ikan terbaik. Salah satu pulau yang terkenal sebagai penghasil ikan terbaik adalah Pulau Lae-Lae. Pulau ini terletak di Teluk Bone dekat dengan Pelabuhan Makassar dan dikenal karena kekayaan sumber daya lautnya. Dalam industri maritim, pulau ini bisa menjadi tempat yang strategis untuk pengembangan pelabuhan, perikanan, dan pariwisata bahari. Pelabuhan di pulau ini dapat menjadi pusat distribusi barang dan perdagangan antar pulau. Sementara itu, sektor perikanan dapat dikembangkan dengan memanfaatkan kekayaan alam laut di sekitar pulau untuk budidaya ikan dan komoditas laut lainnya. Pulau Lae-Lae terkenal sebagai salah satu pulau penghasil ikan terbaik di area tersebut. Makanya, sebagian besar penduduk di pulau ini berprofesi sebagai nelayan. Nelayan setempat menangkap ikan dengan masih menggunakan teknik dan alat tradisional. Tradisi penangkapan ikan di Pulau Lae-Lae, Sulawesi Selatan mencerminkan kekayaan budaya maritim lokal. Salah satu tradisi yang menonjol di pulau ini adalah menggunakan perahu tradisional seperti perahu pinisi untuk melaut dan juga menangkap ikan. Perahu pinisi adalah perahu tradisional Sulawesi yang terkenal karena desainnya yang unik dan penting dalam kehidupan nelayan. Nelayan di Pulau Lae-Lae menggunakan berbagai metode penangkapan ikan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu metode yang umum digunakan adalah jaring tarik. Nelayan menarik jaring tersebut dengan perahu pinisi melalui laut untuk menangkap ikan seperti ikan tuna, kakap, kerapu, dan masih banyak lagi dalam jumlah yang lebih besar. Metode lain yang digunakan adalah pemancingan dengan menggunakan pancing tradisional. Selain itu, masyarakat Pulau Lae-Lae juga memiliki tradisi penangkapan ikan dengan cara menjala menggunakan jala tancap, jala apung, atau jaring ramah lingkungan yang terbuat dari bahan alami seperti tali rotan atau anyaman. Tradisi ini tidak hanya sebagai mata pencaharian, tetapi juga merupakan bagian penting dari kebudayaan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di pulau ini. Tradisi penangkapan ikan di Pulau Lae-Lae tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi keberlanjutan dan keseimbangan alam. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan kearifan lokal dalam menjaga ekosistem laut dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Tradisi penangkapan ikan di Pulau Lae-Lae tidak hanya merupakan praktik ekonomi, tetapi juga mewakili kekayaan budaya dan kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan dipromosikan. Dengan memanfaatkan potensi industri dan budaya maritim, Pulau Lae-Lae memiliki kesempatan untuk mengembangkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta mempromosikan kekayaan alam dan budaya yang unik. Sebagai pariwisata bahari, Kota Makassar memiliki potensi yang besar sebagai tujuan pariwisata bahari.
beberapa faktor yang membuat Makassar menarik untuk pariwisata bahari adalah 1. Pantai-pantai yang indah. Makassar memiliki sejumlah pantai yang menakjubkan dengan pasir putih dan air laut yang jernih. 2. Pulau-pulau di sekitar Makassar. Makassar dikelilingi oleh berbagai pulau-pulau cantik yang dapat dijangkau dengan perjalanan singkat dengan kapal. 3. Kegiatan perahu pinisi. Makassar terkenal dengan perahu pinisi, perahu tradisional Sulawesi yang khas. Wisatawan dapat merasakan pengalaman berlayar dengan perahu pinisi yang indah, menikmati pemandangan pantai dan pulau-pulau di sekitarnya. Namun, yang kita ketahui hanya pantai dan pulau-pulau itu saja yang sering dikunjungi oleh masyarakat sekitar, bahkan dari luar kota Makassar, seperti Pantai Losari, Pantai Akarena, Pulau Samalona, Pulau Barang Lompo, dan lain-lainnya. Teman-teman, ternyata di kota Makassar ini ada loh pulau terpencil bahkan sedikit yang ketahui yang bisa kita jadikan atau berpotensi untuk menjadi pariwisata bahari. Pulau ini dinamakan Pulau Leang Loe. Pulau Liukang Loe ini salah satu pulau tersembunyi di sekitar Makassar yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai tujuan pariwisata bahari. Pulau ini terletak di gugusan Kepulauan Spermonde, sekitar 2 jam perjalanan perahu dari kota Makassar. Berikut adalah beberapa potensi pariwisata bahari yang dimiliki oleh Pulau Liukang Loe. 1. Keindahan pantai. Pulau Liukang Loe memiliki pantai yang indah dengan pasir putih dan laut yang jernih. Wisatawan dapat menikmati berjemur, berenang, atau sekedar bersantai di tepi pantai yang tenang. 2. Kegiatan selam. Pulau Liukang Loe terkenal sebagai lokasi selam yang menakjubkan. Terumbu karang yang indah dan keanekaragaman hayati bawah laut membuatnya ideal untuk menggelar kegiatan selam dan snorkeling. Terdapat beragam spot menyelam yang menawarkan pemandangan terumbu karang yang eksotis dan kehidupan laut yang beraneka ragam. 3. Desa nelayan. Pulau Liukang Loe juga memiliki desa nelayan yang khas. Wisatawan dapat mengunjungi desa ini untuk merasakan kehidupan sehari-hari nelayan, belajar tentang budaya lokal, atau bahkan mencoba aktivitas seperti naik perahu tradisional. 4. Wisata perahu pinisi. Pulau Liukang Loe merupakan kawasan perairan yang sering dilintasi oleh perahu pinisi, perahu tradisional Sulawesi Selatan. Wisatawan dapat menikmati pengalaman berlayar dengan perahu pinisi, mengagumi keindahan laut dan pulau-pulau sekitarnya. 5. Pulau Liukang Loe masih relatif belum dikenal secara luas oleh wisatawan, namun memiliki potensi besar sebagai destinasi pariwisata bahari yang mempesona di Makassar melalui pengembangan infrastruktur, konservasi sumber daya alam, dan promosi yang tepat. Pulau ini dapat menjadi daya tarik wisata yang menarik bagi pencinta alam dan penggemar keindahan bawah laut. Pada kesimpulannya, Makassar adalah kota yang memiliki industri maritim yang berkembang serta kaya dengan budaya maritim yang khas. Jasa industri dan aspek budaya maritim di Makassar mencakup pelabuhan, perikanan, galangan kapal, pariwisata bahari, dan warisan budaya maritim yang perlu dilestarikan dan dipromosikan. Dengan potensi alam yang indah dan warisan sejarah maritimnya, Makassar memiliki segala yang diperlukan untuk menjadi tujuan pariwisata bahari yang menarik. Peningkatan fasilitas pariwisata, pengembangan keberlanjutan, serta promosi yang baik dapat membantu memperluas daya tarik kota ini sebagai destinasi pariwisata bahari yang populer. Begitu banyak dan beragam keindahan dan kekayaan yang dimiliki oleh kota ini. Berbagai ekosistem laut yang menarik yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah jasa industri dan budaya maritim dan tentunya bermanfaat dalam aspek ekonomi. Namun, karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan, sehingga kekayaan di kota ini tidak dimanfaatkan dengan begitu baik. Selain itu, kurangnya kesadaran penduduk sekitar dalam pelestarian kekayaan alam sehingga satu persatu ekosistem laut sudah mulai punah bahkan hilang begitu saja. Kita sebagai pelajar juga memiliki peran penting dalam pelestarian kekayaan alam kota ini. Jangan hanya pandai dalam menikmati, kita juga harus pandai dalam menjaga kelestarian lingkungan maritim. Dengan mengambil peran sebagai pelajar dalam menjaga kelestarian potensi, jasa, dan budaya maritim di Kota Makassar,
Anda dapat turut berkontribusi dalam pelestarian warisan budaya dan lingkungan yang kaya di kota ini. Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan materi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.